Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi kids, how are you today? I hope you are happy and also healthy. Last day in social education, we had learned about spatial characteristic and sumber daya alam. Nah, di hari ini kita akan belajar tentang keberagaman suku, budaya, ekonomi, agama, dan lain hal sebagainya. Nah, anak-anak, di pelajaran PPKN kita juga sudah belajar ya tentang berbagai keragaman, mulai dari keragaman adat istiadat, keragaman makanan khas, ada juga keragaman tarian daerah, keragaman budaya, bahasa, dan lain sebagainya. Nah, di pertemuan kita kali ini sambil mengingat lagi ya materi-materi yang sudah disampaikan sebelumnya. Kalau yang masih udah lupa-lupa, berarti kalian harus nonton video-video sebelumnya ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang keragaman kegiatan ekonomi nih. Oke, kita saksikan tayangan berikut ini. Anak-anak, di pembelajaran IPS kali ini kita akan belajar tentang keterkaitan sumber daya alam dengan kegiatan ekonomi. Nah, sebelum itu, tahukah kalian kalau misalnya Indonesia ini dulunya itu sudah pernah dijajah oleh bangsa Belanda selama 3,5 abad dan ditambah lagi dijajah oleh bangsa Jepang selama 3,5 tahun. Coba siapa yang tahu kenapa alasannya bangsa Belanda dan bangsa Jepang ini menjajah Indonesia bahkan sampai selama 3,5 abad? Ada juga yang 3,5 tahun. Kenapa coba? Ya betul, alasannya karena Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat banyak dan mereka ingin menguasainya. Nah, anak-anak, sumber daya alam di bumi ini Allah menciptakannya agar bisa dimanfaatkan oleh manusia dengan sebaik-baiknya. Dan sumber daya alam itu bisa dimanfaatkan secara langsung maupun secara tidak langsung. Sumber daya alam yang dimanfaatkan secara tidak langsung harus mengalami proses pengolahan terlebih dahulu hingga akhirnya sampai di tangan konsumen. Nah, kegiatan dari pengolahan sampai bisa dikonsumsi oleh konsumen itu dinamakan dengan kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi sendiri artinya adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk menghasilkan pendapatan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, kegiatan ekonomi sendiri ada 3 kegiatan. Yang pertama, kegiatan produksi. Yang kedua, kegiatan distribusi. Dan yang ketiga, kegiatan konsumsi. Nah, untuk tahu lebih jelas lagi tentang tahapan dari kegiatan ekonomi ini, yuk kita saksikan tayangan berikut ini. Oke anak-anak, sekarang kita bahas 3 kegiatan ekonomi yang meliputi kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa. Contohnya seperti petani yang bercocok tanam menghasilkan padi. Lalu peternak yang merawat hewan supaya menghasilkan daging, susu, dan telur. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut juga produsen. Lalu yang kedua adalah kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Contohnya, kegiatan berdagang atau berjualan. Orang yang bekerja mendistribusikan barang dan jasa disebut distributor. Lalu yang terakhir adalah kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan memakai atau menggunakan barang atau jasa.
Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut juga konsumen. Nah, yang selanjutnya kita akan mencari tahu kegiatan ekonomi dalam pemanfaatan potensi sumber daya alam. Nah, seperti yang sudah kita tahu ya, bahwa sumber daya alam di Indonesia itu sangat banyak dan bermacam-macam. Sumber daya alam sangat bermanfaat bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tahu tidak kalian, kegiatan apa saja yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi? Ibu beri contoh ya. Pernah kan kalian sebelum berangkat sekolah, kalian sarapan? Misalnya sarapan nasi, tahu, tempe, sosis, atau lain sebagainya. Pernah nggak kalian berpikir dari mana tahu dan tempe berasal? Atau dibuat dari apakah tahu dan tempe itu? Tahu dan tempe bukanlah buah yang langsung dipetik dari pohonnya, melainkan berasal dari kedelai yang tumbuh di daratan dan diolah oleh produsen. Produsen adalah salah satu dari kegiatan ekonomi. Produsen akan menghasilkan barang sesuai kebutuhan manusia guna memenuhi kebutuhan hidup manusia. Selain tahu dan tempe yang kalian makan, produsen juga membuat baju yang kalian pakai dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, sumber daya alam yang digunakan untuk kegiatan ekonomi tidak hanya tahu dan tempe saja. Banyak bidang-bidang lain yang dapat dimanfaatkan sumber daya alamnya untuk kegiatan ekonomi. Seperti contoh, pertanian. Contohnya yaitu menghasilkan padi yang nantinya akan dibuat menjadi nasi, lalu ada jagung, sayuran, buah pisang, mentimun, dan lain-lain. Lalu ada juga di bidang perkebunan. Contohnya seperti cengkeh, teh, kelapa sawit, karet, kentang, dan lain sebagainya. Lalu ada juga di bidang kehutanan. Contohnya seperti pohon rotan, pohon mahoni, pohon pinus, dan lain-lain. Lalu yang selanjutnya di bidang peternakan. Manfaat yang dapat diambil dari hewan ternak adalah daging hewan, susu hewan, telur hewan, dan lain-lain. Lalu yang selanjutnya di bidang perindustrian. Contohnya seperti baju, celana, mie instan, dan lain-lain. Nah, anak-anak, industri, kata dasar dari perindustrian adalah usaha mengolah barang mentah menjadi barang jadi. Lalu yang selanjutnya di bidang pertambangan. Contohnya batu bara, gas bumi, logam, emas, minyak bumi, dan sebagainya. Lalu yang selanjutnya juga ada perairan. Contohnya kita dapat memanfaatkan ikan gurame, ikan mas, ikan lele, ikan mujair, ikan tawes, dan segala jenis ikan yang biasa kita konsumsi dan kita manfaatkan untuk kebutuhan hidup kita sehari-hari. Lalu yang terakhir juga ada pemanfaatan untuk bidang pariwisata. Oke anak-anak, materi tentang kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan sumber daya alam hari ini cukup sampai di sini ya. Nah, kegiatan selanjutnya untuk kalian adalah mengerjakan evaluasi melalui kuisis. Jangan lupa dikerjakan ya, Ibu tunggu maksimal jam 8. Terima kasih. Thank you for your attention. Have a good day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.